Tepuk Tepuk tangan tangan dulu dulu Ibu. dong Bu. Nah memang semua itu akan glowing pada waktunya. Jadi tenang aja yang sekarang dihina misalnya kayak asam jawa, misalnya kurang terang kulitnya tenang aja. Iya. Nanti akan glowing. Nah Ustazah berarti Yap. dari tayangan tersebut kita bisa belajar ya bahwa hinaan gitu digibahin sama orang itu bisa jadi motivasi buat kita ya. Iya. Tapi kan kalau balasannya misalnya cuma kitanya aja yang jadi glowing gitu. Tapi kan orang yang ngegibahin kayaknya nggak adil banget. Itu gimana sih Ustazah? Mohon penjelasannya silakan Guru. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kak Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam Ijin, dan ibu-ibu dari Bandung. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pembahasan kita pagi ini luar biasa. Ini pembelajaran dan pengingat untuk kita. Karena biar bagaimanapun memang lingkungan kita mendorong kita untuk selalu bergibah. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan terus belajar kita mudah-mudahan selalu lebih baik lagi. Nah dari tayangan tadi kita bisa lihat bahwa seseorang yang tadinya dibully, yang tadinya dihina, hidung, goreng, ya jelek, pendek, ya Allah Ibu, udah pendek, ireng, goreng, saya semua. pendek, hidup lagi. Jangan body shaming. Body shaming, Masya Allah, tapi ternyata kenyataannya sekarang menjadi puluhan yang sukses. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, Masya Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun ala qaumin asa an ayakunu khairum minhum wala nisaun ala nisain. Janganlah kaum menghina kaum yang lain karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik nanti. Juga wanita, jangan menghina wanita yang lain. Kenapa di situ langsung wanita? Karena ternyata yang banyak membuli, menghina itu perempuan. Awe. Masya Allah. Kenapa? Karena bisa jadi yang hina itu nanti akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih sukses dan sebagainya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa mencaci maki orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain adalah perbuatan fasik. Sedangkan mohon maaf, membunuhnya, baik membunuh secara fisik dan juga membunuh secara karakter, itu ada perbuatan kufur. Rasulullah mengingatkan kepada kita, siapa itu fasik? Fasik adalah orang yang keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita mengaku iman kepada Allah, kita ngaku beriman kepada Rasulullah, tapi kita keluar dari tuntunan Rasulullah. Salah satunya tadi menghina orang, ceritakan aib orang lain, mengumbar mohon maaf aib orang lain. Itu tidak baik. Kenapa? Karena apa yang kita bicarakan bisa jadi itu pun ada di dalam diri kita. Betul? Makanya Imam Ghazali mengatakan, taruhlah lisan di belakang hati. Karena hati ini akan menjadi penyaring untuk lisan. Kalau yang baik maka keluarlah. Yang tidak baik maka diamlah. Jangan tempatkan lisan itu di depan hati. Karena apa? Kalau di depan hati lisan ini tidak bisa menyaring apa yang baik dan tidak baik. Maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang fasik. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan kita. Masya Allah. Masya Mungkin Allah. di mata kita orang itu kurang padahal di mata Allah kita kan gak tahu ya Ustazah Iya, ya. Masya Allah. Baik. Bisa jadi sekarang dia mungkin kurang baik menurut pandangan kita. Iya. Tetapi sesungguhnya nanti dia akan baik. Dan mungkin dia lebih mulia dari kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Iya, Guru Ustazah sama-sama. Romla. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan dan sekarang saya akan kasih kesempatan buat jamaah semuanya ada di sini untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang saya mau lihat semangatnya. Yang mau bertanya angkat tangannya ya, yang paling tinggi akan saya pilih. Siapa yang mau bertanya Bu? Wah, kayaknya yang sebelah sini nih lebih semangat nih. Nah, Ibu silahkan Bu, namanya siapa dan dari mana Bu boleh? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim Al Barokah Soreang Kabupaten Bandung. Tepuk tangan Tanya dulu dong, Bu. Ustadz. Silahkan Ibu, mangga. Apakah membicarakan orang lain itu sama dengan curhat? Kalau sama, serem Pak Ustadz. Soalnya saya sama suami saya suka ngobrolin saudara saya. Iya. Apakah itu gibah? Iya betul. Terima kasih Baik. atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ibu, tapi kan belum dijawab Ibu. warahmatullahi Sekarang akan dijawab ya. Terima kasih Ibu, pertanyaan bagus. Saya juga kadang nggak bisa bedain mana curhat, mana gibah. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab aja, silakan Guru. Baik, kepada semuanya jamaah dimanapun berada, kita harus membedakan antara curhat dan gibah. Apa bedanya? Ingat, perbedaan inti daripada antara gibah dan curhat, kalau gibah menceritakan aib, kekurangan orang, jikalau dia dengar, itu dia tidak suka. Kata Nabi, pernah Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apa namanya gibah? Tidak, kami tidak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kalau engkau menceritakan sesuatu yang benar ada padanya tapi dia tidak suka, itu namanya gibah. Dan kalau tidak benar, maka itu adalah fitnah. Maka kalau curhat mencari solusi. Ulangi, kalau curhat iya, dan syaratnya 3. Kalau curhat itu syaratnya yang pertama, dia tahu persoalan itu. Yang kedua, dia mencari solusi. Yang ketiga, menceritakan curhatnya kepada yang tepat. Kepada dokter kalau penyakit. Kepada orang tua kalau saudaranya dia pergi melapor ke ibunya. Pak, nasihatin dong, dia gitu banget sama saya. Itu bukan gibah, tapi mencari solusi. Namanya curhat. Makanya ada curhat dong. Ada kan? Ada. Kepada siapa? Kepada yang bisa menyelesaikan. Betul tidak? Boleh curhat kepada siapa? Kepada pemimpin. Untuk menasihati. Kepada siapa? Pak RT. Jangan ke Betul. tetangga. Iya. Pak RT kan Punya kewenangan. ya itu apa? Punya kewenangan. Punya kewenangan, ya Allah. Lain Padahal kali dirinya yang kalau mau mau ngomong. curhat, jangan di kanan, jangan di kiri. Curhatnya di sini. Oh, Lebih senior. betul. Insya Allah lebih bijaksana ya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi kalau misalnya lihat tetangga punya HP baru, cari solusinya biar bisa dapat juga. Bagaimana dia Bisa dapat, kerjanya harus lebih keras lagi mungkin ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi yang kedua untuk bertanya. Siapa Bu yang mau bertanya lagi Bu? Angkat tangannya Bu. Yang mana ya? Sebentar. Wah, Masya Allah, itu dia tuh. Yang paling semangat dari tadi ini jawabannya. Luar biasa, silakan Ibu. Namanya siapa Bu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Neng Lom dari Majelis Taklim Al Barokah Soreang Kabupaten Bandung. Wah, tepuk tangan dulu dong Bu. Mau tanya dong Ustadz. Silakan. Mau tanya ke Ustadz Syam. Wah, Siap Ibu. Siap. Gini Ustadz, Iya. kan biasa kalau bertetangga di kampung suka ngumpul. Nah, bagaimana caranya untuk menghentikan gibah gitu? Wah, bagus Terima banget. kasih Soalnya Ustadz. diajak. Enggak. Gimana caranya Mau biar nolak bisa kali ya, nolak? Bu? Iya, gitu. Jadi gimana caranya untuk menghentikan ibu itu bergibah Wah, gitu. bagus banget. Itu. Iya, gitu. Terima kasih Siap, siap, Ustadz. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana caranya menghentikan orang gibah? Memang susah juga sih, takutnya tersinggung. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ayat 12 daripada surah Al-Hujurat ini merupakan perisai bagi diri kita untuk kita bisa mengerem diri agar tidak bergibah atau menceritakan keburukan orang lain. Mungkin yang dimaksud daripada ibunda tadi, kalau kita berada di lingkungan yang memang senang untuk menggibahi orang lain, bagaimana cara kita menghentikan? Menghentikannya itu bukan menghentikan orang lain, tapi menghentikan diri sendiri, Bu. Menghentikan diri sendiri. Kadangkala kita bercita-cita mengubah sebuah kaum, mengubah sebuah negeri, mengubah sebuah ini. Akan tetapi kita lupa mengubah diri kita sendiri. Maka mulailah daripada diri kita sendiri. Kata Imam Al-Ghazali kembali lagi, bahwasanya berawal daripada merenungi ayat-ayat Allah. Ayat yang kami bacakan barusan dari surah Al-Hujurat ayat 12 sudah sangat cukup untuk kita merenung agar kita tidak menceritakan keburukan orang lain. Kenapa? Kata Allah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau senang untuk memakan daging saudaramu sendiri yang telah mati, memakan bangkai saudaramu sendiri? Apatah lagi yang diomongin ini ulama nih. Lebih parah lagi, dikatakan bahwa ulama itu dagingnya beracun. Maksudnya engkau kalau ngomongin mereka itu sama saja engkau memakan racun, meminum racun, sangat berbahaya bagi dirimu. Subhanallah. Maka mulailah dengan cara merenungi diri sendiri. Yang kedua, ada seorang yang bernama Muhammad bin Aslam, seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini cara merenungnya begini. Saya tuh waktu berada di tulang punggung bapakku sendirian. Waktu saya dalam kandungan emakku sendirian, lahir sendirian, nanti meninggal sendirian, dikubur sendirian, nanti saya masuk surga juga sendirian, nanti saya jalan di titian sirotol juga sendirian, lalu saya juga kalau masuk neraka pun sendirian, lalu ngapain saya harus bergabung sama orang lain, apalagi bergabungnya dalam keburukan. Betul banget. Subhanallah. Saya dalam kandungan sendirian, lahir sendirian. Ngapain saya harus bersama dengan orang lain kalau itu hanya membuatku berada dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Jadi lingkungan kita dulu ya, maksudnya kita harus mundur dulu deh kalau misalnya lingkungan kita ada bergosip, berarti kita perbaiki diri kita sendiri buat muhasabah ya. Cukuplah ayat-ayat Al-Quran sebagai teguran dan renungan bagi kita untuk kita bisa mengerem diri. Masya Allah, baik terima kasih guruku Sama-sama, Mas Sasha. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu pertanyaannya. Baik, satu lagi saya akan kasih kesempatan nih untuk bertanya. Langsung aja angkat tangannya yang mau bertanya Bu. Wah masih banyak, saya pilih yang mana ya? Nah itu deh yang di atas deh. Ibu boleh silakan Bu berdiri, ini mic-nya. Wah Masya Allah, dari mana Bu? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Al-Barkah, Kampung Simpang Tengah, Soreang, Kabupaten Bandung. Baik. Saya mau bertanya dengan Ustazah Romlah. Oh ya, Oh ya, siap. Ustazah Masya Allah, Romlah. bismillah. Bagaimana jika ada orang yang melakukan gibah dan orang yang digibahin sudah meninggal? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum sempat minta maaf, Oh. apakah ada cara lain untuk menghapus dosa gibah selain minta maaf ya Ustazah?
Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa, Iya. kirain parah kasusnya yang tadi, gebiain orang lebih parah di sana. Orang udah meninggal digibahin. Digibahin. Bener, gimana cara menghapus dosanya Ustazah? Silakan Bukan langsung dijawab. orang meninggal digibain Ustadz. Ini yang digibain udah meninggal. Begitu pertanyaannya. Perasaan Salah sama aja Ustazah. Oh iya sama aja ya. Masya Allah. Pertanyaannya. Kan orang kalau berdosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita bertobat minta ampun kepada Allah, insya Allah diterima tobat kita, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berdosa kepada sesama manusia, salah satunya ghibahin, gosip, ngerumpi, gunjing, ngomong. Nah, Masya Allah. Itu bagaimana? Dosa kita tidak akan bisa diampunkan sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Makanya mengatakan ulama bahwa perbuatan gosip, ghibah itu lebih sadis, lebih jahat dan lebih besar daripada perbuatan zina. Kalau perbuatan zina tadi bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya tobatan nasuha, diterima tobatnya, ampunkan dosanya oleh Allah. Tapi perbuatan ghibah tidak akan pernah terampunkan sebelum kita mohon maaf meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Nah ini masalahnya kalau udah meninggal nih. Bagaimana caranya meminta maaf? Oh ada tentu caranya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa seseorang yang mohon maaf dimintakan berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak ada, maka para malaikat mengatakan kepada dia, itu pun sama akan diberikan kepada kamu. Artinya yang pertama kita berdoa kebaikan kepada Allah terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Allahumma gfirli, bila perlu sebutkan namanya. Misalkan Allahumma gfirli Sukaisi. Ada nama Bibi Sukaisi di sini. Itu di depan namanya Sukaisi. Li Pulana binti Pulan warhamha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dosanya si Fulana binti Fulan. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampunkan dan berikan kasih sayang kepada mereka, kepada dia. Sebutkan namanya. Dan yang kedua apa? Silaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkannya. Silaturahmi, ya Allah. Dan yang ketiga kalau yang dia tidak mampu, ahli warisnya yang kita zolimi dengan kita gibahin apa? Berbanyak santunan kepada mereka. Santunan. Masya Allah. Ibu Sukaisi tenang nih doain yang baik-baik aja. Aduh Sukaisi. Masya Allah. Maaf. Baik Ustazah terima kasih Masya Allah. Jadi doakan perbanyak santunan dan silaturahmi. Apa itu? Ini ada apa Ibu? Ada apa Ibu, itu datang-datang Ibu kan nyelonong? tadi saya kalau misalnya mau bertanya angkat tangan kenapa langsung ke sini? Nah akhirnya dikasih Apa mic tuh deh yang sama Ustadz Ibu Maulana. kan? Gimana Ibu ada apa? Ini ibu bukan mau bertanya ya, terus? cuma mau ngebilangin ke Bapak Ustadz Maulana Oh gitu. tentang saudara saya. Kenapa saudaranya? Tapi harus dibisikin. Oh ya udah Jadi deh coba deh. dibisikin lewat Pak Coba Ustadz. bisik-bisik. Kalau itu kan nggak enak sama Iya, penonton. iya. Tentang saudara saya yang suka ngebilangin orang lain. Kenapa harus bisik-bisik Bu? Ya jangan kayak Iya, kan gitu Bu. tahu siapa. Karena kalau ilmu itu kan harus disampaikan semua. Betul. Kan yang ngebilanginnya kan nggak enak kalau Ya. misalnya si Oh. Anu ngebilang ini ngegibah jadi nggak enak jadi Oh, nuduh gitu. orang Kalau itu begitu, fitnah. Ya Urus udah, ini. kalau gitu, Ibu- Urus jamaah, saya urus ibu ini. Tenang. Ya udah jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah Ustaz Maulana.